Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pertandingan yang kita nantikan antara Pragnananda dan Daniel Dubov, dua pecatur hebat di ajang Piala Dunia Catur FIDE World Cup 2025 di round keempat menuju ke babak tiebreak. Buat teman-teman yang belum tahu, tiebreak ini adalah di format awalnya itu kan catur klasik 2 kali. Kalau catur klasik 90 menit dengan bonus waktu 30 detik setiap langkahnya seri 2 dari 2 game itu. Maka mereka lanjut ke format yang lebih cepat. Ini waktunya 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya, 2 kali permainan. Kalau seri lagi ke format yang lebih cepat sampai ke Armageddon game. Nah, langsung aja kita bahas gamenya. Ini game jadi penentu siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Hebatnya, ini game isinya permainan yang penuh taktik dan brutal. Like dulu, share, dan subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess, dan gue tunggu kalian gabung ke RL Chess Academy. Gue latih kalian supaya kalian lebih jago main catur. Prak mulai dengan langkah E4, dijawab E5, kuda F3, kuda C6. Kemudian Italian game dimainkan oleh Prak. Kemudian Dubov mainkan kuda F6, putih D4. Ya, membongkar langsung. Dubov bermain kalem dengan D6. Di sini ada beberapa pilihan terbaik untuk putih. Pertama D5, kemudian rokade, kemudian yang ketiga adalah kuda C3. Prak di sini memilih langkah D5. Tapi mungkin kalau gue pemula ya, gue akan penasaran kenapa nggak main kuda G5 aja ya untuk ngambil F7, karena masih ada jawaban D5. Kalau dimakan, maka hitam akan berani kuda makan D4. Kalau C3, kudanya ke sini, F5 nanti ke petak D6. Jadi nggak ada guna kita ngancam dengan kuda G5, nggak akan berhasil. Nah, Prak memilih langkah yang terbaik, yaitu D5. Kemudian Daniel Dubov kuda ke petak E7 adalah pilihan yang paling tepat, tapi dia memilih kuda B8. Ya, kayak buang tempo gitu ya, kayak buang langkah. Kemudian putih kuda C3, bishop ke petak E7, kemudian putih A4, setup serangan sayap menteri. Hitam menjawab taktis A5 pada langkah yang kurang tepat, harusnya rokade. Putih queen E2, hitam C6. Putih H3, propilaksis, kemudian mencegah bishop G4, hitam kuda A6. Nah, menurut saya ini yang krusial di game ini. Prak harusnya memiliki kesempatan untuk setup serangan dari sayap raja, dari pion benteng pion G2 G4 dan kemudian benteng ke petak G1 untuk serang lewat G4 G5. Tapi Prak tidak melihat ini. Prak hanya bermain dengan langkah biasa, yaitu dengan rokade pendek, sehingga menurunkan kualitas dari keunggulannya. Hitam juga lakukan rokade dan putih benteng D1. Oke, putih masih unggul. Kemudian hitam queen C7. Langkah ke-12, putih bishop G5. Nah, kemudian hitam H6. Nah, disinilah pilihan tidak tepat Prak untuk langsung menukar bishop dengan kuda, menurunkan keunggulan dari putih. Harusnya di sini yang lebih bagus putihnya bishop E3. Buat apa? Ngunci petak C5 supaya kuda nggak kuat di sini. Nanti kalian akan lihat bedanya. Bishop makan kuda, dimakan lagi, dan kemudian manuver kuda D2. Hitam langsung mainkan penempatan kuda C5. Kudanya kuat banget. Ya mungkin putih di sini bisa nawarin pertukaran ya, kuda B3, tapi bisa ditolak dengan kuda D7. Kuda C5 dimainkan oleh hitam. Putih menarik bishop A2, hitam bishop ke petak E7, putih kuda naik ke petak C4, hitam bishop D7. Putih benteng A ke petak B1, hitam benteng A ke petak D8, didobrak lewat W4, dimakan lagi, kemudian hitam benteng A8. Langkah ke-20, putih kuda B6, hitam naikkan benteng A7. Nah, di sini langkah berikutnya apa yang paling akurat buat putih, teman-teman? Ya, mungkin benteng A1 ya, benteng A1, gajah C4 gitu, menunggu. Tapi Prak mungkin nggak sabar, dia langsung lakukan pertukaran kuda dan bishop, membuat keunggulan jadi hitam. Queen makan kuda, kemudian queen ke petak F3, hitam benteng A8 mundur. Putih queen F5 coba tukar queen, ya nggak mau lah hitam, karena rugi banget. Kemudian di sini ya,
Putih tidak bisa memiliki bantuan dari benteng putih karena benteng putih terkunci oleh kuda C5. Putih akhirnya Queen G4. Hitam Raja H7. Putih H4, hitam Gajah D8. Nah, karena saking solidnya si Dubov ini, lama-kelamaan dia menemukan cara keluar dari tekanan ini dengan Gajah D8. Kok gitu? Buat apa tuh? Queennya pindah ke sini, gajahnya ke sini. Ngambil kuda, dapat pion. Gila banget gak? Gila sih. Gajah ke petak D8, putih H5. Queen ke petak E7. Putih nggak sabar, makan pion C6, dimakan lagi. Dan kemudian putih bisop B3, hitam bisop A5, benteng C4 geser. Hitam benteng A ke petak D8, putih blunder dengan Queen F3. Harusnya Queen F5. Tapi hitam belum melihat kesempatan yang pertama. Hitam mainkan langkah raja ke petak H8. Kemudian putih kuda E2. Dan hitam menemukan kesempatan yang kedua, yaitu dobrak petak center. Langkah 3-1. Dimakan, makan lagi. Putih mungkin bisa makan pion D5, tapi ini pion racun karena ada E4. Kalau Queen F5 dimakan lagi ada benteng D8 guys. Tujuannya apa? Kalau misalkan dimakan kudanya, ada benteng D1, Raja H2, Queen H4, skakmat. Itu yang nggak kelihatan teman-teman. Inilah Daniel Dubov. Sehingga benteng harus geser ke petak G4 dan hitam mendorong E4. Putih naik Queen F5, hitam mendorong lagi E3. Panik, waktunya tinggal sedikit mungkin ya. Di sini Prak harusnya mainin langkah F3 dulu. Ya tetap unggul buat hitam sih. Kuda B3 dimakan, kemudian gajah B6. Dia malah pilih gajah D5. Apa salahnya guys? Kalian tahu nggak apa salahnya? Salahnya lawan Dubov. Bukan. Salahnya adalah terjadi pertukaran F2. Dimakan lagi pakai Queen. Ada bisop B6, siap-siap discover attack. Prak, tinggal waktu sedikit, raja geser H1. Ada langkah brilian di sini yang membuat hitam bisa menang. Apa langkahnya guys? Double attack, discover attack, brilliant move kuda D3. Putih harus makan bisop di petak B6 ya, kalau nggak mau kudanya mau ke petak F2. Dimakan. Hitam Queen E2, ancam 2 benteng. Putih terpaksa makan karena ada kuda F2 juga. Hitam makan benteng G4. Kemudian putih mainkan langkah raja G1. Hitam makan pion A4, disikat semua. C4, Queen A1 skak. Kemudian raja ke petak F2. Kemudian hitam Queen E5. Putih Queen D4, disikat pion H5. Udah selesai ini. Tapi belum mau menyerah, benteng G3, Queen F5, King G1, F6 dulu, diancam checkmate. Kemudian putih raja H2, hitam benteng FE8. Queen B6, Queen H5 skak. Skak lagi, Queen ke petak E5 kembali, benteng G3 dan baru Queen D6. Coba simplifikasi langkah ke-49, jelas ditolak, ancam checkmate, Queen A7. Ditutup dulu benteng E7, Queen balik lagi, dan barulah benteng hitam naik E5. Tujuannya mau benteng G5, bantu tekan pin dari hitam. Putih raja G1, hitam benteng D ke petak E8, dan putih raja F1 menyerah. Kenapa? Kalau dilanjutin percuma ya, kemana jawabannya? Kalau misalkan raja H2, hitam pasti akan berani benteng E1, karena ini udah dikunci. Berkat kemenangan ini, Daniel Dubov mengalahkan runner-up Piala Dunia Catur di edisi sebelumnya, Pragnananda Ramisbabu dengan akurasi 91% dan putih 85%. Mau tahu apa kesalahannya tadi? Kalau misalkan pada saat menteri ke petak F3 dan kemudian F5 di sini ditemukan tanpa raja ke petak H8, maka lebih cepat untuk putih menang. F5, apabila dimakan maka D5. Benteng geser G4, maka akan ada M4. Queen E3, benteng F5. Terkunci semua. Tapi lebih keren yang realnya mungkin ya.
Setelah ini Daniel Dubois akan melawan antara Sam Sanglan atau lawannya. Nih coba kita lihat. Ya, akan melawan Sam Sanglan ya, kalau tidak salah. Nah, ini udah mulai muncul nih. Ya, sisa ini guys, yang udah menang di babak kelima, Frederick Swain menang, akan menantang Javongir Sindarov. Kemudian Hari Krishna Pentala akan menantang Jose Martinez. Nodirbek Yakobuev akan menantang Gabriel Sargisian. Lee Kwang Lim menantang Kartikan Kartikan Venkataraman dan akan melawan Don Senko. Kemudian Daniel Dubois akan melawan Sam Sanglan yang menang melawan Richard Rapport. Wah, ya, dan juga dari game lain ya. Kejutan juga, Maxim Vachier-Lagrave gagal lolos, kalah sama Alexei Gretnev. Nah, itulah kira-kira. Apakah Daniel Dubois favorit jadi juara FIDE World Cup? Coba komen, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung terus RL Chess guys.